Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, yang sangat kami muliakan para habaib, para kiai, para a'immatul khususiyah, serta seluruh masyayikh yang hadir pada malam hari ini. Nakhussu bidzikri Sayyiduna al-Habib Hamid Maula Dawilah wa Sayyiduna al-Habib Ahmad al-Haddad wa Sayyiduna al-Habib Abdul Qadir Maula Dawilah wa Sayyiduna al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman al-Habshi al-Mukarram Kiai Haji Wahdi Alawi, Al-Mukarram Kiai Haji Zainul Arif, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hafidh, Al-Mukarram Kiai Haji Nawawi, Al-Mukarram Kiai Haji Imam Ma'ruf, dan juga kepada seluruh habaib, seluruh masyayikh yang hadir pada malam hari ini, yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada beliau semua. Yang juga sangat kami muliakan keluarga, sanak dan kerabat min hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, juga keluarga, sanak dan kerabat min hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhuma. Juga yang sangat kami muliakan sahibul bait, keluarga besar Allah yarham Haji Saman Hudi, hadirin hadirat seluruh jamaah al-khidmah yang hadir pada malam hari ini, juga teman-teman Uksafi Kopler Community yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dijaga oleh Allah, senantiasa dalam cinta dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat mahabbah kepada seluruh wali-wali Allah, nikmat mahabbah kepada Sultanul Awliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nikmat mahabbah kepada Hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, nikmat mahabbah kepada guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah lapangkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama hadir di dalam acara majlis zikir, di dalam acara haul ke-19 dari Haji Saman Hudi, kemudian haul Haji Ali Khazin, kemudian haul Haji Samsul Huda, dan juga haul semua keluarga beliau yang telah kapundut. Kita berdoa hadirin, bibarakatin Nabi besar Muhammad, bibarakati hadzal majlis, bibarakati semua orang yang hadir, doa-doa yang kita panjatkan pada malam hari ini, semoga dengan itu semua almarhum wal maghfurlah, sosok-sosok mulia yang kita hauli pada malam hari ini, semuanya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dengan guru kita yang mulia Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Juga kita berdoa semoga dengan keberkahan majlis yang kula panjenengan hadir pada malam hari ini, dengan keberkahan
bacaan-bacaan zikir kita, dengan keberkahan bacaan manaqib yang kita lantunkan, dengan keberkahan semua apa kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini. Semoga juga keluarga kula panjenengan sedaya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, seluruh keluarga dan orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang punya hajat, semoga hajat kita diijabah oleh Allah. Mungkin ada di antara keluarga kula panjenengan yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Dan hadirin, sebagaimana saat ini kula panjenengan berkumpul di sebuah majlis yang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai taman-taman surga di dunia. Semoga ini semua menjadi pertanda dan berlambang kita semua kelak dikumpulkan oleh Allah di surga akhirat bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Fussilat ayat 30 sampai 32 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, mereka konsisten dalam melakukan kebaikan, maka kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk turun kepada mereka, dan malaikat tersebut berkata kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, wahai orang-orang yang istiqamah, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih, dan bergembiralah kalian karena ada surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kami para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menjadi pelindung-pelindung kalian, baik ketika kalian di dunia maupun ketika kalian di akhirat, dan kelak kalian di dalam surga akan mendapat apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta, yang mana semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam Al-Qur'an ini adalah ayat yang paling indah yang berbicara tentang balasan Allah kepada orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dalam hidupnya. Berbicara tentang istiqamah, kula panjenengan belajar dari zaman, dari generasi terbaik daripada umat ini, yakni zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang mana mereka adalah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah berbicara. Mereka adalah orang-orang yang diberikan Allah anugerah untuk belajar kepada madrasahnya Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam sebuah kesempatan ketika salat subuh hendak ditunaikan, ketika iqamah telah dikumandangkan, suatu saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti biasa beliau maju untuk mengimami salat para sahabat beliau. Kemudian seperti biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh ke belakang. Beliau mengatakan, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ketika beliau mengatakan itu, mengatakan sawwu sufufakum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat di satu pojok shaf paling kanan, yang mana di situ terdapat seorang sahabat yang selalu istiqamah untuk salat jamaah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Thauban. Ternyata saat itu Thauban tidak mengikuti jamaah. Rasul kemudian melihat itu, berhenti sejenak dan berkata kepada sahabat yang hadir di situ, tahukah kalian di manakah Thauban? Para sahabat kemudian tidak ada yang tahu. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Beliau memutuskan untuk menunda salat jamaah selama beberapa waktu.
Sampai kemudian ditunggu selama beberapa waktu dan dikhawatirkan waktu subuh akan keluar, Nabi kemudian melaksanakan sholat berjamaah subuh tersebut tanpa kehadiran Thauban. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, setelah sholat subuh dilaksanakan, setelah wirid-wirid dan zikir telah selesai dibaca, Nabi kemudian menoleh ke belakang dan kemudian beliau bertanya, tahukah di antara kalian, apakah ada di antara kalian yang tahu di manakah rumahnya Thauban? Lalu kemudian saat itu ada seorang sahabat yang mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah, saya tahu di mana rumahnya Thauban. Lalu kemudian Nabi mengajak beberapa sahabat untuk mengunjungi rumahnya Thauban, untuk mencari tahu apa sebab gerangan sahabat yang bernama Thauban ini tidak hadir di jamaah salat subuh yang senantiasa istiqomah dia hadiri. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika kemudian Nabi ditemani beberapa sahabat berjalan menuju rumahnya Thauban, ternyata rumahnya Thauban tidak dekat hadirin, tetapi cukup jauh, yang mana ketika ditempuh dengan berjalan kaki, jarak antara masjid Nabi dengan rumahnya Thauban kurang lebih memakan waktu 2 jam. Setelah tiba di rumah Thauban, Nabi kemudian mengetuk pintu dan kemudian dibukakan oleh istri Thauban. Sang istri tersebut kemudian kaget bahwa yang datang ke rumahnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, "Di manakah Thauban? Kenapa pada subuh hari ini dia tidak ikut sholat berjamaah bersamaku?" kata Nabi. Dijawab oleh sang istrinya Thauban yang mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Thauban telah meninggal tadi malam ya Rasul." Lalu apa pertanyaan Nabi selanjutnya? Beliau kemudian bertanya kepada sang istrinya Thauban tersebut, "Wahai fulanah, sebelum suamimu meninggal, apakah ada hal-hal yang aneh menurutmu yang terjadi ketika proses suamimu tersebut akan meninggalkan dunia ini?" Dijawab oleh sang istri, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku meninggal seperti umumnya orang meninggal. Tetapi ya Rasulullah, ada satu hal yang membuatku bertanya-tanya, bahwa sebelum meninggal suamiku Thauban mengatakan atau berkata 3 hal. Yang pertama dia berkata, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua suamiku mengatakan, kenapa bukan yang bagus? Dan yang ketiga suamiku mengatakan, kenapa tidak semuanya? Aku ya Rasulullah, ketika suamiku mengatakan 3 hal tersebut, aku tidak tahu maksudnya apa." Hadirin, saat itu kemudian malaikat Jibril memberitahu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tersenyum Nabi kemudian menjawab pertanyaan istri Thauban tersebut. "Tahukah engkau, wahai istri daripada Thauban, ketika orang itu akan meninggalkan dunia ini, saat itu kemudian ditampakkan tempatnya oleh Allah. Apakah tempat itu adalah tempat surga karena dia selama hidupnya adalah orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, ataukah tempat itu adalah neraka sebagai balasan atas apa yang dia lakukan semasa dia hidup?" Saat itu ditampakkan oleh Allah surga kepada suamimu. Tidak hanya ditampakkan surga, ditampakkan pula kepada suamimu amal-amal kebaikan yang pernah dia lakukan selama dia masih hidup. Ketika suamimu Thauban mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena saat itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kebaikan istiqomahnya dia berjalan dari rumah menuju masjid, yang mana kurang lebih jaraknya perjalanan selama 2 jam. Suamimu setiap hari istiqomah berjamaah salat 5 waktu. Tetapi kemudian ketika ditampakkan oleh Allah, dia menyesal. Kenapa kemudian jarak antara rumahnya dengan masjid Nabi tidak lebih jauh daripada ini? Karena kenapa ketika orang itu pergi untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, 1 langkah kaki kanan diampuni 1 dosanya oleh Allah, 1 langkah kaki kiri diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertanyaan yang kedua adalah penyesalan suamimu ketika suamimu mengatakan kenapa bukan yang bagus, karena saat itu ditampakkan oleh Allah pahala suamimu, yang mana suamimu pernah suatu saat keluar dari rumah ketika musim dingin. Saat itu dia melihat seorang fakir yang ada di pinggir jalan tidak memakai baju. Kemudian suamimu masuk ke rumah mengambil baju di lemari, yang mana di lemari tersebut ternyata ada dua baju. Yang baju pertama baju yang bagus, baju yang kedua baju yang tidak bagus. Maka kemudian yang diberikan oleh suamimu adalah baju yang tidak bagus. Oleh karena itu dia menyesal, dia berteriak kenapa bukan yang bagus. Pertanyaan yang ketiga, ketika suamimu berteriak kenapa tidak semuanya? Karena ketika suamimu akan meninggal ditampakkan pahala sedekahnya, ditampakkan pahala sedekahnya. Suamimu adalah orang yang ahli sedekah. Tetapi ketika dia akan meninggal ditampakkan oleh Allah pahala sedekahnya selama di dunia, dan saat itulah suamimu menyesal kenapa yang tidak disedekahkan tidak seluruh hartanya. Hadirin, inilah makna daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min mayyitin yamut illa nadim. Tidak ada seseorang itu meninggal kecuali saat itu dia menyesal. In kana muhsinan nadima alla yakuna zda. Ketika orang itu mayit tersebut adalah orang yang istiqamah berbuat kebaikan selama di dunia, saat itu dia masih menyesal kenapa kebaikannya tidak lebih banyak lagi. Wa in kana musian nadima alla yakuna sta'taba. Dan ketika orang itu adalah orang yang pendosa, gemar berbuat dosa, ketika orang itu meninggal dia menyesal kenapa ketika dia telah wafat dia masih belum sempat bertaubat daripada dosa-dosanya. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, monggo kula panjenengan belajar daripada teladan kehidupan yang ditampilkan oleh sahabat Nabi yang mulia, sahabat Thauban radhiyallahu an. Kula panjenengan bertanya, kenapa Thauban mendapatkan kemuliaan yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, yakni dicintai, bahkan ketika dia tidak hadir dia dicari-cari oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya nopo? Rahasianya karena istiqamah Thauban ketika dia hidup di dunia. Hadirin, ketika kula panjenengan ingin mendapatkan hal yang sama dengan apa yang diperoleh oleh Thauban, istiqamah adalah hal yang harus kula panjenengan lakukan. Ketika kula panjenengan sudah istiqamah membaca Al-Quran, pertahankan. Ketika kula panjenengan telah istiqamah salat jamaah, teruskan. Ketika kula panjenengan telah istiqamah bersedekah, tingkatkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan dalam konteks kula panjenengan hadir teng majelis zikir yang mulia ini, pentingnya kula panjenengan istiqamah untuk hadir di setiap majelis zikir al-khidmah. Hadirin, majelis zikir sebagaimana kawula panjenengan hadir pada malam hari ini adalah majelis yang mulia, majelis yang mempunyai kedudukan yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika tiba saatnya kawula panjenengan meninggalkan dunia ini, momen-momen seperti inilah adalah momen-momen yang akan kita sesali. Kenapa? Ketika kawula panjenengan masih ada di dunia ini kita tidak sering-sering hadir di majelis al-khidmah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kula panjenengan dididik oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi untuk istiqamah dalam majelis zikir. Kula panjenengan dididik oleh Hadratus Syekh untuk istiqamah dalam berakhlak seperti akhlaknya Nabi besar Muhammad. Kawula panjenengan dididik oleh Hadratus Syekh untuk istiqamah dalam berakhlak seperti akhlaknya Nabi besar Muhammad. Kula panjenengan dididik oleh Hadratus Syekh untuk istiqamah dalam menjaga i'tiqad kawula panjenengan kepada Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Karena kenapa hadirin hadirat rahimakumullah? Karena tujuan tertinggi, cita-cita tertinggi seorang mursyid
adalah ketika kula panjenengan, ketika semua para murid-murid beliau mendapatkan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Karena beliau, kata Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang mursyid adalah penggantinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mursyid adalah wakilnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu menginginkan seluruh umatnya selamat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan istri yang beliau cintai, yakni Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kemudian ketika melihat saat itu Nabi dalam kondisi beliau bahagia, tiba-tiba Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'allah li." Ya Rasul, doakanlah kepada Allah untukku ya Rasul. Kemudian Nabi berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, ampunilah segala kesalahan Aisyah, baik yang telah lalu atau yang akan datang, baik yang ia lakukan terang-terangan atau yang ia sembunyikan. Hadirin mendengar doa daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah kemudian sangat bergembira. Nabi kemudian berkata, "Ayasurruki du'ai ya Aisyah?" Apakah doaku ini wahai Aisyah membuatmu senang wahai Aisyah? Kata Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak senang? Justru doamu ini adalah sesuatu yang paling indah yang aku rasakan di hari ini." Apa kemudian kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salat." Wahai Aisyah, demi Allah sesungguhnya ini adalah doaku kepada seluruh umatku. Hadirin, kita berdoa kepada Allah, semoga kaula panjenengan dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah hadir di setiap majlis zikir al-khidmah. Semoga dengan istiqamah kula panjenengan hadir di setiap majlis zikir al-khidmah, dengan keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, semoga Allah menjaga keluarga kita, Allah menata keluarga kita, Allah menata keturunan-keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan semoga dengan keberkahan kula panjenengan saat ini hadir di majlis zikir al-khidmah ini, di khaul al-maghfurlah Bapak Haji Samanhudi, semoga ini semua menjadikan sebab bungahnya beliau sekeluarga. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadikan diangkatnya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, sebagaimana saat ini kaula panjenengan hadir di majlis yang mulia ini, kita mendoakan orang tua kita, kita mendoakan guru-guru dan leluhur kita. Semoga kelak ketika kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, putra dan putri dan seluruh keturunan kita akan menggantikan posisi kaula panjenengan mendoakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, cekap semanten napa ingkang saged kawula aturaken, yang benar dari Allah, yang salah murni kebodohan dan kesalahan kawula pribadi. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.